Nah ini, jadi kalau kita berkelompok, makanya kita itu akan memiliki kekuatan untuk meraih impian dan harapan. Ya, kalau sendiri aku nggak mampu, ya ayo kita gabung saja. Nah itu kelompok itu. Jadi ini, itu ya, kalau kita berantem sendiri itu nggak kuat, ya kita berkelompok, bergabung, ya seperti itu ya contohnya ya, tawuran gitu. Kalau yang hobi tawuran itu ya, kalau ditantang sendiri-sendiri ya takut ya. Seperti itu contoh aja. Dan yang kelima ini adalah untuk pencapaian tujuan, sama dengan yang tadi ya. Jadi bergabung ini ya memang tergantung kita untuk ini ya, untuk mencapai tujuan kita masing-masing ya. Nah, pencapaian tujuan ya. Dan yang keenam ini adalah untuk kekuasaan. Jadi ini biasanya parpol ini ya. Parpol ini kan misalkan nggak dipakai di parpol A, dia lari ke parpol B, di parpol B, dia mempunyai jabatan, kedudukan, dan ini kan banyak ya kalau teman-teman amati di partai politik itu kan banyak yang kutu loncat ya, para politisi ya. Tujuannya untuk ini, untuk berkesempatan untuk mempengaruhi orang lain itu, seperti itu tujuannya itu. Baik, silakan. Ada yang tanyakan terkait dengan motif orang berkelompok ini. Jadi orang kelompok kan punya motivasi sendiri-sendiri ya. Banyak sekali motivasinya, sehingga tak heran ketika motivasinya seseorang ini tidak sesuai harapan, biasanya itu dalam kelompok tersebut orang itu kan tentunya ya buat rame atau buat resek gitu ya, asalnya seperti itu ya. Kalau ada motivasi, ini ada klasifikasi kelompok ya. Jadi klasifikasi kelompok yang pertama itu kelompok primer. Jadi menurut Charles dan Coley itu kelompok primer ini kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri kenal mengenal antara anggotanya serta kerjasama erat yang bersifat pribadi. Primer ini sesama anggaan ya, punya hubungan erat ya. Ya itu, dan makanya sifatnya pribadi ya. Nah, kelompok primer. Sedangkan menurut Josh Homan ini klasifikasi kelompok primer ini dicirikan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang sering berkomunikasi satu sama lainnya, sehingga tiap orang mampu berkomunikasi secara langsung tanpa melalui perantara, gitu ya. Ya itu. Jadi satu sama lain ini saling berinteraksi ya. Jadi inilah yang disebut dengan harmonis. Jadi bisa saking eratnya hubungan mereka saling kenal, gampang ya, nggak pakai birokrasi dalam penyampaian pendapat dan sebagainya. Atau nanti kelompok keagamaan, contohnya seperti itu ya. Yang kedua ini ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini jika interaksi sosialnya terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang keluargaan. Ya, ini beda dengan primer. Tadi memang satu sama lain itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Tapi kalau kelompok sekunder ini interaksi sosialnya tidak langsung ya. Jadi contohnya partai politik, pekerja dan sebagainya ya. Ini contoh-contohnya. Ya. Dan yang ketiga ini ada namanya kelompok formal ya. Kelompok formal. Kelompok formal ini adalah kelompok yang sengaja dibentuk untuk keputusan manajer melalui badan organisasi untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Makanya departemen dalam suatu organisasi, nah ini disebut dengan kelompok formal.
Nah, kalau kelompok komando, nah ini tentunya kelompok yang merupakan bagian organisasi melaksanakan tugas rutin organisasi. Ya, kelompok ini terdiri bawahan yang melapor, ya kan? Bawahan yang melapor. Nah, ini jadi komando ya. Ini kalau biasanya di militer ini ya. Militer itu kan garis komando itu ya. Kalau nggak sesuai ya dipecat ya, garis komando ya. Ya. Terus ini ada juga kelompok tugas ya, kelompok yang bekerja sama menyelesaikan tugas. Ini jenis-jenis kelompok formal ya. Jadi kelompok formal kalau komando ini biasanya dipakai militer ya, TNI, Polri itu memakai jenis kelompoknya itu komando ya, di atas ke bawah. Tapi kalau dalam perusahaan biasanya adalah kelompok tugas ya. Perusahaan ini adalah menyelesaikan tugas atau proyek. Baik, ada yang tanyakan? Silakan. Jenis yang keempat itu ada kelompoknya namanya informal ya teman-teman ya, informal. Ya, kelompok informal bagaimana? Ya tentunya adalah kelompok yang dibentuk secara tidak formal, namanya informal ya. Tetapi keberadaan dia itu dibutuhkan. Nah ini, ya, ini kelompok informal ini dibentuknya itu tidak formal, ya kan? Tidak formal, dibutuhkan. Nah, ya salah satunya contoh ini kelompok persahabatan ya, dibentukkan adanya persamaan tentang hal-hal seperti hobi dan sebagainya. Ini kelompok formal. Tapi ini juga dibutuhkan. Ya, misalkan ada yang wanita ini hobi pencinta bunga. Ya memang ya ini sama-sama misalkan Mbak Leli, Mbak Ina, Mbak Nanda. Ini ya komunitas pencinta bunga anggrek misalkan. Nah, itu kan ketika membutuhkan terkait dengan informasi bunga anggrek ya kita cari komunitas ini. Nah, ini ya. Ini bentuknya tuh kalau namanya kelompok yang informal itu biasanya disebut dengan komunitas ya, jadi lebih mudahnya seperti itu. Biasanya orang membedakan seperti itu, komunitas yang kelompok kepentingan ya, harus ada yang persahabatan, ada yang kepentingan. Kalau persahabatan itu tentunya ya paling mudah adalah hobi ya, tapi kalau kepentingan ini biasanya itu di politik ya Pak. Ya. Baik, jadi ada yang jenis yang kelima, ada kelompok yang terbuka. Ya, kelompok yang secara tetap mempunyai rasa tanggung jawab akan perubahan dan pembaruan terbuka. Sebaliknya ada kelompok yang tertutup, yang kemungkinan kecil menerima perubahan dan pembaruan. Tertutup ini ya. Ini. Nah, yang ketujuh ini ada kelompok yang disebut dengan kelompok referensi. Apa kelompok referensi? Ya, memang kelompok yang sebagai referensi bagi seseorang ya tadi ya. Ya kalau kelompok penghobi tadi ya itu bisa juga komunitas itu juga bisa disebut dengan kelompok referensi ya teman-teman ya. Misalkan kelompoknya pencinta bunga anggrek gitu ya. Komunitas bunga anggrek kan. Nanti ini kan ini ya bagi referensi, misalkan seseorang nanti Mbak Erika butuh informasi bunga anggrek ya tanya aja ke kelompoknya Mbak Nanda ini. Contohnya seperti itu ya. Baik. Nah, fase-fase dalam pembentukan kelompok ya. Fase-fase dalam pembentukan kelompok.
Ini ada fase forming. Fase forming itu adalah fase pembentukan ya. Fase pembentukan di mana ini kelompok baru saja dibentuk. Jadi pembentukan pertama forming gitu ya. Kelompok ini. Jadi ini untuk pertama kali dibentuk ya. Kalau yang pertama pembentukan tentunya ya satu sama lain ini kan ya bekerja sendiri-sendiri ya. Nah ini karena biasanya banyak waktu yang dihabiskan untuk merencanakan, mengumpulkan dan sebagainya ini ya. Ini forming ya, kelompok forming ya. Yang kedua ini ada storming, apa pancaroba. Artinya kelompok itu kan ketika dibentuk satu sama lain kan misalkan tadi teman-teman di sini membuat kelompok kerja apa gitu ya. Setelah dibentuk kan tentunya orang kan untuk menyampaikan visi kan butuh waktu ya. Untuk menyampaikan visi dan sebagainya kan butuh waktu. Nah, nanti kalau sudah terbentuk, sudah stabil dalam waktu 3 bulan, nah ini bagus. Kemudian ini ada mencapai pada masa storming. Apa masa storming atau pancaroba? Ini pada tahap ini kelompok mulai mengembangkan ide dan yang berhubungan dengan tugas mereka yang dihadapi. Nah, kalau mereka sudah bisa beradaptasi, baru mereka itu rata-rata memiliki apa ya masa pancaroba ini. Beberapa kelompok itu memiliki ide-ide yang dia kerjakan, gitu ya. Nah, ya ini kalau ide-ide ini memang tahapannya cepat sekali ya. Ini jadi ide-ide. Terus pada fase yang ketiga ini adalah norming, pembentukan pengaturan norma. Setelah terbentuk banyak sekali ide-ide, gagasan, baru ada peraturan. Nah nggak bisa ini kelompok ini jalan sendiri-sendiri, tentunya dibutuhkan suatu peraturan. Makanya ini ada pembentukan nilai. Nah nilai dan aturan untuk apa? Untuk menjaga kebersamaan gitu ya, untuk menjaga kebersamaan. Ya ini ditandai dengan dimulainya menerima perbedaan itu. Itu biasanya seperti itu ya. Pada awal itu memang orang satu individu dengan individu yang lain saling bertentangan gitu ya. Nanti memang butuh waktu itu. Nanti sudah mulai fase norming, kemudian memasuki pancaroba. Nah ini sudah pancaroba ini sudah anggota ini sudah mengembangkan ide-idenya. Nah, setelah itu adalah muncul fase yang keempat norming, artinya sudah membentuk nilai. Karena apa? Pada fase ide-ide ini kan sudah mulai dijalankan ya. Dalam menjalankan ide inilah bentuk namanya norma yang ada atau peraturan ya. Nah ini peraturan ya. Baik, dan yang fase berikutnya ini ada performing. Apa fase performing? Pada kelompok ini, pada tahap ini, kelompok akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik yang tidak perlu. Jadi setelah peraturan dibuat kan sudah nggak ada konflik. Jadi antara tugas satu orang dengan individu yang lainnya gak berebutan ini ya, gitu ya. Jadi ini sudah pada performing ya, pada masa performing ya, pembentukan kembali setelah visi dan misinya sama, gitu ya. Dan fase yang ini terakhir adalah unjoining, pengakhiran. Nah, jadi kalau sudah semua bekerja dengan baik dan sebagainya sesuai, biasanya ada memasuki fase yang terakhir. Pada fase terakhir ini, ya semua kelompok akan membubarkan diri, gitu ya. Mungkin ada yang tanyakan?
teman-teman? Silakan ya, kalau ada yang tanya. Oke, ini bagaimana dengan masalah utama dan dinamika kelompok? Jadi kelompok itu pasti ada masalah ya teman-teman. Yang masalah pertama itu terkait dengan masalah kepemimpinan. Ya, nah ini jadi kadang-kadang dalam kelompok ini mencari pemimpin yang cocok itu siapa, yang mau memimpin siapa. Kalau orang satu tidak apa-apa, tapi kalau orang banyak itu tidak gitu ya. Terus masalah kedua adalah pengambilan keputusan dan pemecah masalah. Mungkin teman-teman pernah menghadapi ini semua di organisasi yang pernah diikuti, ya itu pemimpin mulai lelet, sulit kerjasama, dimintai solusi tidak lama. Ini terkait dengan pengambilan keputusan. Ini yang sering terjadi dalam satu kelompok. Terus yang ini adalah komunikasi. Komunikasi ini ya masalah-masalah dalam kelompok yang kepemimpinan, kemudian pengambilan keputusan. Ketiga adalah komunikasi. Dan yang keempat ini adalah konflik. Konflik ini karena apa? Karena adanya perbedaan kepentingan dan harapan yang ada pada diri individu. Dan setiap orang bekerja kan ya dengan kerja. Setiap orang bekerja kan punya keinginan keinginan masing-masing. Keinginan ini antara satu orang dengan orang lain dalam hal itu ya sudah menimbulkan ini ya masalahnya. Oke. Nah, kalau tadi adalah yang menyebabkan kelompok ini terjadi kegagalan, tapi ini bagaimana yang mempengaruhi mempengaruhi prestasi kelompok ini. Ada strategi, organisasi, struktur dan wewenang, ya kan, peraturan, sumber daya organisasi, proses seleksi, penilaian prestasi, daya organisasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kita kelompok kita tetap berjalan dengan di faktor internalnya itu apa ya? Faktor internal kayak kemampuan fisik ya. Internal ini bisa dalam diri anggota ya, dalam diri anggota. Ini kalau faktor internal kemampuan fisik, kemampuan intelektual, ya kan, karakter kepribadian, bagaimana kepribadian anggota kelompok, ternyata ini terbuka, kemudian ini kritik dan sebagainya macam-macam ya. Suka kerjasama. Dan kalau kita bicara strukturnya kelompok bagaimana ya, tentunya ada pemimpin formal, ada peran, ada norma. Ya pemimpin tentunya kalau dalam suatu kelompok itu bukan suatu pemimpin ya. Kalau enggak ya masalah. Pemimpin yang jelas setiap itu ya mengetahui apa tugas dan kewajiban masing-masing anggota. Kemudian ini adalah yang kedua adalah peran ini adalah peran anggota memiliki peran sendiri yang sudah ada pada job description-nya masing-masing. Dan yang kelima adalah norma ya, norma. Ya, baik. Itu tadi terkait dengan kelompok. Nah, sekarang terkait dengan tim. Nah, tim ini bedanya kalau kelompok itu kan gabungan 2 orang atau lebih ya, bekerja sama dengan bidang yang memiliki kinerja juga yang sama.
Tapi kalau tim ini adalah sekelompok orang yang dengan keahlian saling melengkapi, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini lebih spesifik kalau tim. Tim ini bagian dari kelompok. Jadi kalau tim ini sudah skillnya sama, misalkan untuk memecahkan permasalahan macet itu PDA itu diterjunkan tim. Nah, tim ini kan punya yang timnya di sini ya para ahli bidang apa, bidang akuntansi. Kenapa kok ada masalah macet di PDA ini? Ya, seperti itu kalau tim ya. Oke, jadi bedanya gitu ya. Jadi yang mau membedakan tim ini adalah adanya keahlian. Ya. Jadi kata kuncinya di keahlian. Jadi tim macam-macam ya, ada tim pemecahan masalah, tim kerja pengolahan diri, tim fungsional, pikiran, ya, tim-timnya ya. Ini tergantung dari perusahaan maupun dari timnya model kayak apa. Jadi contoh untuk tim ukuran tim kerja, misalkan tim kerjanya ini misalkan yang baik dan belum kecil. Tim kerja yang baik dan kecil sedikit ya. Bila anggotanya lebih dari 10, maka ini akan sulit. Jadi memang harus kecil. Dan itu biasanya ya, 3 orang atau 5 orang maksimum. Ukurannya harus kecil ya. Kalau bisa kalau besar itu namanya pokja, kelompok kerja. Kalau kecil ya kelompok kerja tadi. Yang kedua ini adalah kemampuan anggota ya. Jadi yang pertama menjadi kunci adalah kemampuan anggota yaitu diperlukan orang yang memiliki keahlian secara medis. Yang kedua ini orang dengan keterampilan pengambilan keputusan. Ketiga memiliki keterampilan mendengar dan memberikan 4 kali dan seterusnya ya saja setidaknya ini yang membedakan antara tim, karakteristik tim dan karakteristik kelompok ya. Tim ini harus mempunyai komitmen terhadap tujuan. Jadi lebih spesifik ya menentukan tujuan, koordinasi dan sebagainya. Nah, kalau pembuatan kelompok yaitu mulai forming dan seterusnya, tim apa biasanya tim ini ada seleksi ya. Setelah seleksi ada pelatihan ya, kemudian ada penghargaan dan yang nilai teman-teman. Jadi perbedaan tim dan kelompok ini ya. Jadi kalau kelompok ini berinteraksi untuk membagi informasi perusahaan. Terus yang kedua, kelompok ini adalah sumbangan individu tanpa ada kesempatan berkoordinasi. Jadi kalau teman-teman menjadi anggota 5, kadang-kadang namanya kan nggak berkontribusi, misalkan satu pulang dapat 3 orang, tapi ada yang tak bekerja nanti bekerja ya. Kalau bekerja ini sudah merupakan upaya untuk menghasilkan suatu kinerja pada jumlah dan masukan individu. Yang kedua, tim kerja ini kan koordinasi maksimal apa sumbangan individu. Jadi bahwa lebih hati ya. Kalau tim itu lebih fokus gitu ya. Nah, ini bedanya begitu ya teman-teman.